Hai guys, kembali lagi di program kesayangan kita, Ngopi, ngobrol pendidikan dan informasi terkini. Oke guys, balik lagi bersama aku Enji Ardania dari kelas 10 PSP TV 1. Nah guys, di Ngopi kali ini kita akan membahas tentang ekskul desain grafis. Yang denger-dengar katanya ekskul ini tuh ekskul baru nih. Jadi langsung aja yuk kita tanya-tanya sama narasumbernya. Halo Pak, kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Iya, sebelumnya kan belum kenal, kita kenalan dulu. Nama saya Herlambang Tino Saputra. Di sini saya sebagai pembina desain grafis atau di desain komunikasi visual. Oh gitu. Berarti panggilnya Pak Tino? Iya, ini biasanya manggilnya Pak Tino atau Pak Herlambang, tapi kali ini manggilnya Pak Bams saja. Oh Pak Bams. Iya, Okay. terkenalnya saya sama Pak Bams. Gaul gitu ya Pak? Iya, biar gaul aja. Oke. Pak, kalau boleh tahu nih, apa sih Pak ekskul desain grafis itu? Oke, ekskul desain grafis. Sebenarnya kalau ngarahnya ke ekskul desain grafis itu luas ya. Tapi kami dari pihak sekolahan di sini tuh lebih spesifiknya tuh ekskul desain komunikasi visual. Karena apa? Kalau di kafe ini kan jangkauannya tuh luas meluas. Kalau desain grafis kan cuman melulu tentang apa itu logo, apa itu desain digital, apa itu tentang banner, pamflet dan segala macam. Sedangkan kalau di kafe itu luas dia. Jadi bisa nanti kita membuat ada yang namanya project animasi. Lalu ada website ataupun desain UI UX, ada juga videografi juga masuk. Fotografi juga masuk. Cuman di ekskul kali ini hanya mempelajari tentang apa itu kita mendesain, lalu ada animasinya, ada UI UX-nya, lalu ada satu lagi ada yang novel seperti apa ya, kita bikin novel tapi novelnya itu bergambar juga, jadi lebih menarik orang gitu. Misalnya orang membaca lalu kita ngelihat bisa gambarnya itu seperti ini kejadiannya. Jadi itu poin pentingnya seperti itu. Berarti kalau ekskul DKV ini lebih luas ya Pak daripada desain grafis? Iya, lebih cakupannya lebih luas, bisa semuanya gitu. Oke. Nih Pak, tadi kan kata Bapak, Bapak sendiri nih pembina ekskul DKV ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu yang melatih itu siapa aja sih Pak? Yang khususnya kalau untuk ekskulnya ya, yang melatih itu untuk sementara saya sendiri. Sebenarnya ada guru-guru yang berbakat lainnya, misalnya ada Bu Risa, ada Bu Tria yang jago menggambar. Cuman mungkin ada kesibukan lain, makanya mumpung saya yang masih nggak terlalu sibuk, jadinya saya yang melatih anak-anak untuk kedepannya gimana sih ekskul desain ini gitu. Pak, kan aku kayak banyak denger kan Pak dari teman-teman katanya ekskul ini tuh ekskul baru. Nah, kalau boleh tahu itu udah berjalan berapa lama sih Pak? Nah, ekskul ini kan masih baru nih, baru semester 2 ini. Kurang lebih itu 3 sampai 4 bulan ini, 4 bulan berjalan ini, berdirinya ekskul ini. Itu aja ya, awal-awalnya itu merintis itu saya pikir tuh anaknya tuh dikit gitu. Pertamanya itu hanya 20, terus semakin hari itu semakin meningkat dan akhirnya sekarang alhamdulillah udah sampai 29 anak. Dan saya pikir tuh hanya anak di kafe aja yang ini. Ternyata banyak siswa yang antusias tuh, saya pengen belajar desain Pak. Yaudah join aja dari kawan ke kawan. Kan siswa lain kan taunya kan di kafe itu desain grafis itu taunya cuman bikin logo terus gambar, nggak tahu ada yang lain gitu. Makanya mereka awalnya nggak tahu, sekarang dikasih tahu, jadinya kayak pengen ikut gitu. Jadinya ya nggak cuma di kafe, jadi ada PSPT aja, ada anak TSM juga ada, ATBH mungkin yang belum mungkin ya. Mungkin itu aja sih. Berarti emang ekskul apa tadi Pak? DKV ini banyak ya Pak peminatnya? Ya sebenarnya peminat banyak, soalnya untuk ke depan prospek kedepannya tuh banyak banget ininya. Soalnya kan sekarang kan udah era digital ya. Jadi apa-apa digital, entah itu kita mau jualan produk, mau nggak mau kan kita membuat promosi entah itu promosi berupa desain produk, entah itu foto desainnya, entah itu video promosinya, ataupun bahkan
bisa dianimasikan gitu. Banyak banget intinya buat jurusan dari DKV ini nanti buat kedepannya, walaupun kalian misalnya nggak pengen kuliah tapi kalian pengen fokus ke dunia kalian, hobi kalian nih. Kalau hobi kalian misalnya menggambar ataupun membuat animasi, ya udah kita beralih ke situ. Itu kan bisa pundi-pundi menjadi rupiah, lumayan itu. Sejauh ini ekskul DKV ini udah pernah ikut lomba gitu belum sih Pak? Nah, untuk sekarang ini kan mereka kan masih awal nih, masih beberapa bulan. Untuk akhir-akhir ini tuh mereka dari awal, saya ceritain dari awal ya. Jadi mereka itu masih ngebiasain aplikasi ataupun software buat bikin poster tersebut. Kita arahin, belajarin mereka software-software, ada CorelDRAW, ada Photoshop, ada Canva, nanti ada Adobe Animation, ada Adobe Illustrator, masih banyak, pokoknya software-nya banyak banget. Jadi mereka ini untuk sementara ini masih tahap ke situ. Cuman ada beberapa anak yang dia sudah mulai lebih naik sedikit levelnya. Jadi saya mulai mengikutkan mereka lomba-lomba tersebut. Banyak lomba-lomba. Kemarin udah mengikuti lomba, cuman mungkin karena pengalaman pertama ya, jadinya belum seberuntung. Tapi saya melihat dari progres anak-anak, misalnya dari anak-anak Canva, anak-anak desain logo, itu progresnya bagus banget. Jadi saya berharap kedepannya tuh kita bakal dapat meraih dari pengalaman yang kegagalan awal tadi gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, hal apa sih yang mendasari adanya ide ekskul desain grafis ini? Sebenarnya tuh awalnya itu kan belum ada nih desain grafis, jadi kayak bingung juga mau pembinanya siapa, nyari-nyari gitu. Akhirnya mau Pak Edos kan banyak jobnya juga, Pak Kalih juga, sama akhirnya mau Bu Tria juga, tapi Bu Tria ternyata banyak kegiatan juga. Dan akhirnya saya mikirnya prospek buat kedepannya itu tuh buat desain grafis itu banyak banget, karena kan di era sekarang itu era digital ya. Jadi apa-apa semua produk itu semuanya tuh rata-rata digitalisasi semua, digital lah intinya. Akhirnya saya kayak pengen wujudin, yaudah saya pengen jadi pembina. Selain saya punya basic juga, saya juga pengen di SMK Negeri 1 Purbolinggo itu terkenal dengan konten-konten ataupun dengan produk-produk yang berupa digital, entah itu dari posternya, entah itu dari animasinya, entah itu dari videografi, fotografinya, bahkan dari cerita novel ataupun buku cerita yang bergambar. Intinya buat literasi anak-anak itu. Intinya saya berharap di eskul ini tuh buat kedepannya itu sangatlah bermanfaat, entah itu anak yang mau kuliah ataupun bahkan anak yang dia nggak mampu kuliah dan dia bisa mencari nafkah atau dari hobinya ini nanti bisa mendapatkan pundi-pundi penghasilan gitu. Jadi sebenarnya tuh dengan adanya ekskul desain grafis ini sebenarnya sangat membantu ya Pak? Iya, sangatlah membantu, apalagi kalau misalnya kita bukan dari pewaris tapi kalau perintis. Ada kawanku, sebenarnya saya termotivasi dari kawanku nih. Kawanku tuh dia tuh jago banget gambarnya. Dia itu dari keluarga yang menengah ke bawah. Tapi dia tuh punya skill dan hobi di desain. Jadi apapun desainnya tuh keren banget. Jadi dia sekarang tuh memenuhi kebutuhan keluarganya tuh dari jualan desain itu tadi. Jadi kita ngarahnya bukan ke jualannya, tapi kita ngarahnya ke kreativitas dari diri kita masing-masing. Kalau misalnya kita punya hobi, kita punya keterampilan, entah itu ngedesain ataupun gitu, jadi apapun itu, saya membantu untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri anak itu. Jadi insya Allah untuk kedepannya anak tersebut nanti bisa mencari jalannya itu, tempatnya tuh di mana gitu loh. Jadi mereka nanti untuk kedepannya nggak bingung mau kemana lagi. Jadi dia udah tersusun, udah terarah dari sekarang, skillnya udah terasa, sehingga kedepannya jadi enak dianya. Iya. Tuh guys, dengerin. Ada pesan nggak Pak mungkin yang ingin disampaikan untuk teman-teman SMK Negeri 1 Purbolinggo atau mungkin khusus untuk anak-anak DKV? Oke, saya akan menyampaikan 2 pesan ya. Yang pertama buat anak-anak di SMK Negeri 1 Purbolinggo tempatnya, kalian jika mempunyai hobi, apalagi hobi itu nanti punya keterampilan, kreativitas, jangan kalian menyerah, tapi kalian tetap
asah dari kreativitas kalian, entah itu menjadi host seperti Mbak Enzi, ataupun desain grafis, ataupun di videografi, fotografi, editor, kalian asah semua keterampilan kalian. Misalnya kalau misalnya kalian asah, nanti potensi yang ada di diri kalian nanti bakalan yang menuntun hidup kalian untuk kedepannya itu kalian mau apa gitu. Lalu untuk anak-anak desain grafis, mungkin ini kita awal dari perjalanan eskul kita kali ini. Saya berharap untuk hari ini kita menjalankan proses yang ada dulu, kita jalanin langkah step by step. Kita mikirin prosesnya dulu, kita belajar dasarnya, menengahnya, nanti untuk target kedepannya insya Allah kita mencapai apa yang kita inginkan. Jadi kita lalui dari awal, dari step by step, kemungkinan nanti kedepannya bakalan bagus. Pokoknya kreativitas, potensi, insya Allah nanti bakalan menuntun kita untuk kedepannya. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Iya. Nah itu tadi guys bincang-bincang singkat kita kali ini. Dan buat Pak Tino juga terima kasih ya Iya, Kak karena udah mau diundang di acara ngopi kali ini. Buat teman-teman saksikan terus ngopi di episode selanjutnya.